Mary ke-1 atau Mary Tudor adalah putri dari Raja Henry ke-8 dan istri pertamanya, Catherine dari Aragon. Mary lahir pada 18 Februari 1516 dan dibaptis secara Katolik. Ia memiliki kulit putih cerah, mata yang biru, dan rambut merah keemasan seperti ayahnya. Sejak kecil, ia sangat rajin belajar dan juga cerdas. Pada usia 9 tahun, ia sudah bisa membaca dan menulis dalam bahasa Latin. Meskipun ayahnya sangat mengharapkan seorang putra, Mary juga sangat disayangi oleh ayahnya. Kehidupannya berubah drastis ketika sang ibu, Catherine dari Aragon, diasingkan dari istana oleh ayahnya yang ingin segera menikahi Anne Boleyn. Demi Anne Boleyn, Raja Henry juga beralih kepercayaan dari Katolik menjadi Protestan. Meski begitu, Mary tetap teguh pada iman Katoliknya. Kehadiran Anne Boleyn memberi begitu banyak perubahan dalam hidup Mary yang membuatnya sangat bersedih. Orang tuanya bercerai, ia dipisahkan dari ibu yang sangat ia cintai dan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan ibunya sama sekali. Mary yang pada saat itu berusia sekitar 15 tahun menjadi sangat depresi dan sering sakit-sakitan. Gelarnya sebagai seorang putri dicopot karena pada 1533 pernikahan ayah dan ibunya dianggap tidak sah. Namanya juga dicoret dari ahli waris tahta kerajaan dan dipindahkan ke putri Henry dari Anne Boleyn yang bernama Elizabeth. Penderitaan Mary tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika ibunya sakit, ia masih tidak diperbolehkan untuk menjenguknya. Bahkan di hari pemakaman sang ibu, Mary tidak diperbolehkan untuk hadir. Mary begitu membenci Anne Boleyn dan menolak untuk berkomunikasi dengannya. Hubungan Mary dengan ayahnya juga memburuk. Mereka tidak berbicara satu sama lain selama 3 tahun lamanya. Berkat Catherine Parr, istri terakhir Raja Henry ke-8, hubungan Mary dan ayahnya membaik. Raja Henry mengembalikan status Mary sebagai ahli waris tahta kerajaan setelah Edward, putranya dengan istri ketiganya, Jane Seymour. Edward sempat berkuasa selama 6 tahun dan mencoret Mary sebagai ahli waris tahta karena khawatir Mary akan mengembalikan Inggris kepada agama Katolik yang dianutnya dengan taat. Namun setelah kematian Edward, Mary memperjuangkan tahtanya dan berhasil memperoleh banyak dukungan. Ia pun naik tahta pada 1 Oktober 1553. Segera setelah naik tahta, Mary mengesahkan kembali pernikahan almarhum ayahnya, Raja Henry ke-8 dan ibunya Catherine dari Aragon. Ia juga berusaha untuk mengembalikan Inggris kepada keyakinan Katolik Roma. Di bawah kekuasaannya, siapapun yang berusaha untuk memberontak akan dieksekusi dan tubuhnya digantung untuk dipertontonkan kepada publik. Selain itu, Mary juga memerintahkan untuk mengeksekusi sekitar 300 orang penganut Protestan untuk dibakar hidup-hidup di sebuah tiang. Kekejaman inilah yang membuatnya dijuluki sebagai Bloody Mary. Untuk mencegah adik tirinya yang penganut Protestan, Elizabeth ke-1 berkuasa setelahnya, Mary menikahi Pangeran Philip dari Spanyol. Namun dari pernikahan itu, Mary tidak berhasil mendapatkan keturunan sebagai pewaris tahta kerajaan. Sejak bulan Mei tahun 1558, kesehatan Mary memburuk. Ia diduga terkena kanker rahim dan meninggal pada 17 November 1558 pada usia 42 tahun. Hingga akhir hidupnya, Mary yang malang tetap tidak bisa beristirahat dengan tenang sesuai dengan keinginannya. Dalam surat wasiatnya, ia ingin dikebumikan bersebelahan dengan sang ibu. Tapi adik tirinya, Elizabeth ke-1, tidak menggubris keinginan kakaknya itu dan menguburkannya di Westminster Abbey. Apa pendapat kalian tentang Bloody Mary? Mungkinkah masa kecilnya yang dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan hidup membuatnya menjadi seseorang yang sangat kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.